Yudul di Uyung, lorong pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi, di ujung lorong itu, satu kata yang terdengar di sebuah kamar kecil mengubah segalanya. Ini adalah kisah cinta terlarang antara seorang pemilik warung ayam geprek berusia 39 tahun yang telah kehilangan isterinya dan seorang janda cerai berusia 32 tahun. Mereka saling bersandar dalam kesepian masing-masing. Apakah pilihan mereka benar dan bagaimana akhir dari cinta berbahaya ini? Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah rekonstruksi berdasarkan kisah nyata. Mohon siapkan diri Anda dan saksikan hingga akhir. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Ces! Hari berakhir dengan suara ayam yang digoreng masih terngiang di telinga saya. Saya melihat jam, sudah pukul 23.30. Beberapa mahasiswa membeli ayam geprek hari ini, tetapi tidak seramai dulu. Saya tidak tahu bahawa mengelola warung sendirian setelah Sari tiada akan sesulit ini. Oh, saya harus mampir ke rumah ibu mertua hari ini. Ada tempat yang selalu saya kunjungi setiap Sabtu malam. Itu adalah rumah ibu mertua saya. Sudah 18 bulan sejak isteri saya pergi, tapi saya masih menantu di rumah itu dan saya masih keluarga bagi ibu mertua dan adik ipar saya, Dewi. Saya menutup warung dan mengambil sekotak ayam geprek dan martabak dari kulkas. Saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Sudah seperti itu sejak Sari masih hidup. Mas, ibu paling suka ayam buatanmu. Kalimat itu masih terngiang di telinga saya saat saya hendak ke sana. Tangga menuju rumah petak di gang sempit itu masih terasa akrab dan hangat. Terasa lebih sepi karena ini musim penghujan. Saya mengetuk pintu dan memanggil, "Bu, ini Budi," tapi tidak ada jawaban. Oh, aneh sekali. Lalu Dewi keluar dari kamar kecil. Rambutnya diikat seadanya dan ia mengenakan daster yang biasa dipakai di rumah. Tapi entah kenapa ia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. "Mas Budi datang? Ibu pergi ke puncak sama teman-teman arisannya." "Oh, ya? Iya, tiba-tiba diajak teman, jadi berangkat tadi pagi. Katanya pulang malam ini," kata Dewi sambil mengecek ponselnya dan menunjukkannya kepada saya. "Ibu kirim pesan. Katanya air panasnya enak banget, jadi mau menginap semalam lagi baru pulang." "Budi, sudah makan malam?" tanyanya. Suasana terasa canggung sejenak. Hanya ada saya dan Dewi berdua. Sejak kakak perempuannya meninggal, saya dan Dewi hampir tidak pernah berduaan seperti ini. "Haruskah saya pulang saja?" "Nggak usah, Mas. Ibu sudah pesan kalau Mas Budi datang, jangan langsung pulang. Masuk dulu." Saya tiba-tiba berpikir saat melepas sepatu di lorong yang sempit. Rumah ini benar-benar sempit. Ibu mertua saya tinggal di sebuah rumah petak yang luasnya tidak lebih dari 40 meter persegi. Dewi, dan kadang-kadang terasa sangat sesak ketika saya di sini. Hanya ada kamar Dewi yang berfungsi ganda sebagai ruang tamu, kamar tidur utama yang kecil, dan sebuah dapur. Mas Budi bawa ayam geprek. "Terima kasih ya." Dewi menerima bungkusan itu dan menuju dapur. Saya duduk di lantai ruang tamu. Disinilah saya biasa tidur. Langit-langitnya rendah, mungkin akan terasa sesak jika saya sedikit lebih tinggi. "Mas, mau bir? Ada di kulkas." "Oh, tidak usah. Saya harus menyetir." "Ibu kan tidak ada, jadi tidur saja di sini hari ini." "Nanti ibu bilang apa?" "Ibu malah senang kalau Mas Budi minum bir di sini terus menginap." "Dewi, benar. Ibu mertua justru suka jika saya minum dan tidur di sini." "Budi, orang yang tinggal sendiri itu sesekali harus minum bir sama orang lain. Kalau begitu, boleh 1 kaleng saya."
Dewi membawa 2 kaleng bir. Saat menerima kaleng yang dingin itu, saya memperhatikan Dewi lekat-lekat. Dia benar-benar kurus. Dia memang sudah kurus, tapi sepertinya semakin parah setelah perceraiannya. Dewi, bagaimana pekerjaanmu sekarang? Berat ya kerja shift malam di minimarket? Nggak apa-apa kok mas, karena aku kerja malam dan tidur siang, jadi jarang ketemu ibu. Ada nada kesepian di akhir kalimatnya. Dewi juga menghabiskan banyak waktu sendirian. Dia tidak punya waktu untuk bersosialisasi karena kerja shift malam dan luka perceraiannya mungkin belum sembuh. Saya menyesap bir sambil mengupas kulit ayam. Saat rasa pedasnya mengalir di tenggorokan, sepertinya rasa lelah seharian sedikit terobati. Tapi tiba-tiba, saya merasakan perasaan aneh. Ini pertama kalinya saya minum bersama Dewi seperti ini. Rasanya canggung dan berbeda. Usaha, meski mana sekarang? Sulit ya? Sulit. Omzet turun setengah dibandingkan waktu masih sama sehari. Pelanggan berkurang dan persaingan ojek online semakin ketat. Saat saya bercerita, kenyataan menjadi begitu menyesakkan. Sulit untuk menutupi biaya sewa dan bahan baku sendirian. Dulu Sari yang melayani dan mencatat pesanan, sekarang saya harus melakukan semuanya sendiri. Mas pasti kesepian sekali ya? Kata Dewi pelan. Kata-katanya membuat hati saya nyeri. Kapan terakhir kali saya mendengar seseorang mengatakan saya kesepian? Kamu juga begitu kan? Hidup sendiri memang seperti itu. Benar mas, apalagi kalau kerja malam dan pulang subuh, sepi sekali. Saat ibu tidur dan aku duduk sendirian di kamar sempit ini, kadang-kadang rasanya mau gila karena frustrasi. Suara Dewi juga dipenuhi kesepian. Dia berusia 32 tahun di puncak usianya, tapi dia bercerai dan kembali ke rumah orang tuanya untuk menyambung hidup dengan kerja shift malam. Saya berpikir sambil menenggak segelas bir lagi. Kami berdua sama-sama sendirian. Saya kehilangan istri dan Dewi ditinggal suaminya dan kami saling berhadapan dengan kesepian kami di rumah petak kecil ini. Mas, pasti kangen banget ya sama Mbak Sari. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat saya terdiam sejenak. Kangen, tapi akhir-akhir ini tidak sesering dulu menangis. Awalnya, setiap malam aku menangis sendirian, tapi sekarang rasanya lebih hampa. Kangen. Tapi sekarang, daripada sedih, aku lebih merasa sendirian. Oke juga begitu, Mas. Waktu cerai rasanya lega, tapi tidak tahu kalau akan sehampa ini saat sendirian. Kami makan ayam dalam diam untuk beberapa saat. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara renyah ayam yang digoreng di ruang tamu yang kecil. Tapi anehnya, keheningan itu tidak terasa tidak nyaman. Karena kami saling memahami situasi satu sama lain. Malam semakin larut. Ruang kecil ini terasa semakin sempit. Jendelanya hanya setengah, jadi saya bisa mendengar langkah kaki orang di lantai atas. Di tengah semua itu, ada ketegangan aneh karena hanya ada saya dan Dewi. Mas, tidur di sini saja malam ini. Masa sendirian di saat ibu tidak ada? Saya mengangguk pada usulan Dewi. Sebenarnya lebih tidak sepi berada di tempat bersama orang lain daripada tidur sendirian di kamar di atas warung. Malam itu saya menggelar tikar di lantai ruang tamu. Dewi masuk ke kamarnya. Hanya ada satu dinding di antara kami, tapi rumah petak ini kedap suaranya buruk sekali. Saya bisa mendengar Dewi gelisah, bahkan napasnya. Tiba-tiba saya berpikir, kita berdua tidak bisa tidur. Sepertinya ada sesuatu yang berubah karena kesepian kami dan percakapan di ruang kecil malam ini. Tapi saya masih belum tahu apa itu. Tapi yang jelas, setelah malam ini, pandangan saya terhadap Dewi tidak akan sama lagi. Ketika saya membuka mata keesokan paginya, matahari sudah tinggi. Saya melihat jam pukul 11 pagi. Mungkin karena biasa malam saya ketiduran.
Saya bangkit di ruang tamu dan meregangkan badan dan Dewi sedang merebus Indomie di dapur. Mas Budi sudah bangun, mau Indomie? Iya, terima kasih. Saya cuci muka dan duduk di meja. Dewi merebus 2 bungkus Indomie dan memberikannya kepada saya, tapi suasananya agak canggung. Mungkin karena percakapan semalam atau karena ini pertama kalinya kami sarapan bersama. Ibu bilang akan pulang sekitar jam makan siang. Katanya mau pulang bareng teman-temannya dari puncak pagi-pagi, lalu makan di rumah. Saya berpikir sambil menyeruput Indomie, ibu mertua mungkin butuh waktu untuk melepas stres. Betapa beratnya baginya harus pergi membersihkan rumah orang 3 kali seminggu saat subuh di usianya yang ke-58. Dewi, aku tanya jujur ya, uangmu bagaimana? Cukup untuk biaya hidup dengan kerja paruh waktu di minimarket? Dewi menghentikan sumpitnya mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. Hening sejenak, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Jujur, pas-pasan mas, gaji kerja malam cuma sekitar 3,5 juta sebulan. Aku harus kasih ibu untuk biaya hidup dan uang jajanku. Andai saja aku dapat uang gono gini waktu cerai. Uang gono gini apa? Dia itu punya utang judi lebih dari 200 juta rupiah dan aku bahkan jadi penjamin bersama. Jadi semua tabunganku habis untuk melunasinya. Suara Dewi getir. Setelah 3 tahun menikah, dia kehilangan segalanya karena judi suaminya dan akhirnya mereka bercerai. Kenyataan yang terlalu pahit bagi seorang wanita 32 tahun untuk memulai kembali. Untungnya, aku terhindar dari BI checking. Sepertinya dia yang menanggung semua utangnya. Tapi di sisi lain, aku jadi susah dapat pinjaman dan kartu kreditku dibatasi, pasti sulit sekali. Sama saja dengan Mas Budi yang harus menangani semuanya sendiri. Menjalankan warung tidak mudah kan? Kali ini giliran saya yang menarik napas. Setiap kali saya bicara tentang warung, rasanya sesak. Sejak Sari tiada, omset turun setengah. Akhir-akhir ini benar-benar sulit. Dulu Sari yang melayani dan mencatat pesanan, sekarang harus sendiri. Jadi pelanggan perempuan jadi sedikit. Sewa, tempatnya berapa? Sewa ruko dan kamar di atasnya 7 juta sebulan. Kalau ditambah biaya bahan baku, listrik dan gas, minimal harus dapat 15 juta sebulan baru impas. Sekarang dapat berapa? Kalau lagi bagus 12 juta. Kalau lagi jelek, nggak sampai 10 juta. Rugi terus. Saya menghabiskan kuah Indomie dan meletakkan mangkuk. Semakin saya membicarakan ini, semakin berat rasanya kenyataan. Mas, pernah berpikir untuk menutup warung? Pernah. Tapi mau apa lagi kalau menyerah? Tidak mudah mencari pekerjaan lagi di usia 39. Dewi mengangguk pelan karena warung ini adalah yang dia bangun bersama Sari. Melihatnya, saya pikir Dewi punya kekhawatirannya sendiri. Dia tidak akan bisa merancang masa depan hanya dengan kerja shift malam di minimarket. Dewi, kamu mau apa di masa depan? Tidak mungkin terus-terusan kerja di minimarket. Nggak tahu mas, sebelum menikah aku kerja di bagian akuntansi di perusahaan kecil, tapi setelah cerai aku kehilangan kepercayaan diri dan umurku bertambah, jadi tidak mudah dapat pekerjaan. Kalau punya pengalaman kan bisa melamar ke perusahaan lain. Tidak mudah karena masalah BI checking dan jeda karirku. Kami berdua terdiam. Kenyataan kami masing-masing terlalu berat untuk bisa menemukan solusi. Kami berada di akhir 30-an dan awal 30-an. Usia prima untuk menjalani hidup, tapi kami berdua berjuang untuk bertahan hidup hari demi hari. Tapi karena kita kesulitan seperti ini, apa menurutmu hati ibu tidak lebih sakit lagi? Iya,
Betapa beratnya bagi ibu harus pergi bersih-bersih subuh di usianya yang ke-58, katanya lututnya sakit. Saat memikirkan ibu mertua, hati saya semakin berat. Putri sulungnya meninggal, putri bungsunya tinggal bersamanya karena perceraian, dan menantunya khawatir karena usahanya tidak lancar. Betapa besar bebannya di usia senjanya? Mas, tapi ibu kadang-kadang khawatir. Dia bertanya-tanya sampai kapan Mas Budi bisa datang ke rumah kami. Bagaimana kalau Mas menikah lagi? Kata-kata itu membuat saya tertegun sejenak. Saya bahkan belum berpikir untuk menikah lagi. Rasanya kepergian Sari masih belum nyata dan saya tidak bisa membayangkan bertemu wanita lain. Aku tidak berpikir untuk menikah lagi. Setidaknya untuk saat ini. Kalau Mas Budi pasti akan bertemu orang baik. Saya memandang Dewi. Dia memiliki wajah tanpa riasan dan rambutnya diikat seadanya. Tapi entah kenapa dia terlihat lebih feminin dari sebelumnya. Aku tidak boleh berpikir seperti itu. Dewi, kamu juga sama? Kamu masih muda, 32 tahun. Kalau bertemu orang baik, kamu bisa mulai lagi. Aku tidak berpikir untuk pacaran untuk saat ini. Sekali mengalaminya, aku sadar tidak semua pria bisa dipercaya. Tidak semua seperti itu. Aku tahu. Tapi sekarang, aku harus menata hidupku dulu. Aku harus mandiri secara finansial. Saya mengangguk pada kata-kata Dewi. Benar untuk berpikir realistis. Cinta itu baik. Tapi jika tidak bisa menyelesaikan masalah hidup, tidak akan ada ketenangan pikiran. Saat itu, saya mendengar pintu depan terbuka. Ibu mertua pulang. Ibu datang. Sudah bersenang-senang, Bu? Ibu mertua masuk sambil menyeret kopernya. Wajahnya bengkak karena lelah, tapi dia tetap terlihat bahagia. Oh, sepertinya badanku pegal-pegal semua. Budi, semalam tidur nyenyak? Iya, Bu, tidur nyenyak. Dewi, kamu jaga Mas Budi dengan baik kan? Iya, Bu, kami makan Indomie bersama. Ibu mertua memandangi kami berdua bergantian dan tersenyum bahagia. Baguslah, Budi. Sesekali kamu harus bergaul seperti ini, nanti sakit kalau sendirian terus. Baik, Bu. Kami makan siang bersama hari itu, dan saya kembali ke warung. Saya terus memikirkannya sambil berjalan. Percakapan realistis saya dan Dewi. Kami berdua dalam situasi sulit, tapi saya pikir itulah mengapa kami saling memahami dengan lebih baik. Saya terus memikirkan Dewi saat tiba di warung dan bersiap untuk buka. Dewi yang akan bekerja semalaman di minimarket. Dewi yang akan pulang kelelahan di pagi hari. Kenapa aku terus mengkhawatirkannya? Malam itu saat menggoreng ayam, tiba-tiba saya sadar bahwa saya merasa paling nyaman saat berbicara dengan Dewi akhir-akhir ini. Mungkin karena kami memiliki kesulitan keuangan yang sama, atau mungkin karena kami berdua kesepian dan sendirian, tapi kami memiliki sesuatu yang sama. Tapi apakah boleh merasakan hal ini? Dewi adalah adik iparku dan adik Sari, tapi perasaan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Larut malam itu, saya mendapat pesan teks, Mas Budi, terima kasih sudah mau ngobrol hari ini. Hatiku terasa sedikit lebih ringan setelah curhat sama Mas. Mas Budi juga jangan terlalu menderita sendirian. Sesekali datanglah ke rumah untuk curhat. Hati saya terasa hangat saat membaca pesan itu, dan pada saat yang sama terasa sedikit rumit. Saya bersyukur Dewi mengkhawatirkan saya, tapi saya cemas perasaan ini semakin besar. Saya membalas, terima kasih. Kamu juga bisa bicara padaku kapanpun kamu merasa sulit. Mari kita saling bersandar dan melewatinya bersama. Saya berpikir setelah menekan tombol kirim, apakah bersandar berarti hanya sebagai keluarga atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Pikiran terakhir saya sebelum tidur di kamar atas warung malam itu adalah ini. Mungkin kita ingin bersandar karena beratnya kenyataan.
Dan apakah itu salah? Saya masih belum tahu jawabannya. Tapi yang jelas, saat saya berbicara dengan Dewi, saya bisa melupakan sejenak kenyataan yang berat ini. Mungkin seminggu telah berlalu sejak kejadian itu, saya mulai lebih sering bertukar pesan dengan Dewi. Dimulai dari sapaan sederhana, dan terkadang kami berbagi cerita tentang hari kami. Ada pelanggan mabuk datang ke minimarket hari ini, bikin rusuh. Hei, kamu tidak apa-apa, nggak apa-apa kok. Manajer bantu urus, jadi sudah selesai. Saat kami melakukan percakapan sehari-hari ini, saya perlahan-lahan mengenal hari-hari Dewi. Kerasnya kerja malam, lelahnya pulang subuh, dan sulitnya tidur di siang hari. Lalu pada Kamis malam, warung tutup lebih awal dari biasanya karena kehabisan bahan. Saat saya hendak naik ke atas, tiba-tiba saya teringat Dewi. Dia pasti sedang bersiap-siap untuk bekerja. Saya mengirim pesan, warung tutup lebih awal hari ini. Mau ketemu sebelum kamu berangkat kerja? Balasan datang segera. Ibu lagi pergi arisan. Nggak apa-apa mas, aku di rumah sendirian sekarang. Entah kenapa, jantungku mulai berdebar. Saya merasa bersemangat hanya dengan berpikir kami akan berduaan. Aneh kan, dia hanya adik ipar. Aku ke sana sebentar lagi. Saya membeli 4 kaleng bir di minimarket dan menuju rumah peta ibu mertua. Kamis malam, jadi gangnya sepi. Saat menuruni tangga menuju rumah peta, saya berpikir, kenapa aku begitu bersemangat? Saya hanya akan bertemu keluarga. Tapi saat saya mengetuk pintu, Dewi keluar. Dia mengenakan seragam minimarket dan dia terlihat lebih muda dan manis. Mas, budi beli bir? Sini. Iya, aku haus. Bagaimana kalau minum dulu sebelum kerja? Boleh, aku masih punya waktu 30 menit. Saat kami duduk di ruang tamu dan membuka kaleng bir, Dewi terlihat lelah. Wajahnya lebih tirus dari sebelumnya dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kamu kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini. Sepertinya kerja malam tidak cocok untukku. Kalaupun aku coba tidur siang, ada suara dari atas dan sinar matahari masuk, dan rumah ini tidak kedap suara, jadi sulit tidur nyenyak. Dewi menyesap bir dan menarik napas dalam-dalam. Hati saya sakit melihatnya, seorang wanita 32 tahun, menanggung lingkungan yang sulit ini sendirian. Dewi, jujur saja, berapa lama lagi kamu bisa bertahan dalam situasi ini? Maksud Mas, hidup seperti ini, kerja paruh waktu di minimarket. Berapa lama kamu bisa melakukannya? Dewi berpikir sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Yoyo, aku bingung mas. Aku tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan sekarang. Dan jika aku mencari pekerjaan lain, syaratnya tidak akan terpenuhi. Jadi aku hanya harus bertahan setiap hari. Katamu kamu punya pengalaman di bidang akuntansi? Memang, tapi itu 3 tahun yang lalu, dan aku hanya melakukan pekerjaan sederhana di perusahaan kecil. Sekarang, posisi akuntansi membutuhkan banyak pengalaman dan sertifikasi. Suara Dewi perlahan-lahan menjadi lebih pelan. Betapa beratnya menyerah pada impian karena kenyataan. Kalau begitu, kamu tidak berpikir untuk ikut kursus sertifikasi? Pernah, tapi kerja shift malam berarti aku tidak punya waktu untuk belajar dan biaya kursusnya jadi beban. Semakin kami minum bir dan mengobrol, saya sadar bahwa situasi Dewi lebih serius dari yang saya kira. Bukan hanya kesulitan sementara, tapi sulit untuk merencanakan masa depan dalam keadaan ini. Dewi, ada yang bisa aku bantu? Mas Budi sendiri sedang kesulitan, bagaimana bisa membantuku? Misalnya, aku bisa bantu biaya kursus untuk sertifikasi. Dewi menatapku dengan ekspresi terkejut. Mas, jangan. Mas Budi sendiri kesulitan karena warung, jadi mana bisa? Warung nanti bisa diatur, tapi kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Nanti Mbak Sari khawatir di surga. Mata Dewi berkaca-kaca saat saya menyebut nama kakaknya.
Mbak, kalau dia masih hidup, aku tidak akan menderita seperti ini. Apa maksudmu? Hidupku akan berubah hanya karena Mbak Sari membantuku. Pada akhirnya, ini masalahku yang harus aku selesaikan sendiri. Tapi jika ada Mbak, setidaknya aku tidak akan sesepian ini. Hati saya sakit saat kamu bilang kamu kesepian. Aku juga merasakan hal yang sama. Kalau Sari ada di sini, aku tidak akan merasa sesepian ini. Terkadang aku merasa seperti mau gila saat sendirian. Mas Budi juga begitu, terutama malam hari saat warung tutup dan naik ke kamar sendirian. Sepi sekali, bahkan menyalakan TV tidak membantu. Dewi mengangguk. Sepertinya kesepian kami saling beresonansi. Itulah sebabnya aku suka bertukar pesan dengan Mas Budi akhir-akhir ini. Setidaknya aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku juga. Saat aku membalas, hariku menjadi sedikit tidak sepi. Sejenak, suasana halus mengalir di antara kami. Sesuatu di luar cinta keluarga yang sederhana. Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu. Ketika saya melihat jam, waktu kerja Dewi sudah dekat. Aku harus pergi, tidak bisa terlambat. Iya, terima kasih sudah datang hari ini, Mas. Sudah lama kita tidak bicara dari hati ke hati. Saya mengantar Dewi ke pintu sambil memakai sepatu. Dia terlihat tidak nyaman dengan seragam minimarket dan tas di bahunya. Hati-hati. Kirim pesan kalau kamu merasa kesulitan. IYA. Hati-hati di jalan, Mas. Tapi saat saya hendak meninggalkan pintu, Dewi memegang lengan saya. Mas Budi. Ya, tidak ada apa-apa. Aku hanya berterima kasih. Saat itu, saya merasakan tangan Dewi di lengan saya, hangat dan lembut. Mungkin hanya beberapa detik, tapi itu adalah momen yang sepertinya akan saya ingat untuk waktu yang lama. Aku juga berterima kasih. Dewi melepaskan tanganku dan tersenyum karena aku bisa mengatakan ini. Saya terus memikirkan senyum itu dalam perjalanan pulang. Rasanya percakapan kami hari ini berbeda dari sebelumnya. Terasa lebih pribadi, lebih jujur dan lebih dekat. Bahkan ketika saya sampai di warung, saya tidak bisa berhenti memikirkan Dewi. Dia pasti sedang bekerja di minimarket sekarang, harus terjaga semalaman sendirian. Tiba-tiba, saya merasa ingin melindunginya. Malam itu saya mendapat pesan sekitar jam 2 pagi. Mas, sudah tidur? Aku bosan karena minimarket sepi sekali. Saya hampir tertidur, tapi saya langsung membalas. Belum, masih duduk-duduk. Kirim pesan saja kalau bosan. Benarkah? Aku tidak akan mengganggu. Sama sekali tidak. Aku juga tidak bisa tidur. Jadi gelisah. Malam itu saya bertukar pesan dengan Dewi sampai jam 4 pagi. Dari cerita sehari-hari hingga impian dan keinginan masing-masing, anehnya tidak membosankan sama sekali. Pesan terakhir dari Dewi. Mas, terima kasih banyak hari ini. Sudah lama kita tidak bicara dengan nyaman. Mas juga jangan menderita sendirian. Ada aku juga di sini. Saya tertidur saat membaca pesan itu dan Dewi muncul dalam mimpiku. Saya tidak ingat apakah itu mimpi baik atau buruk, tapi yang jelas saat saya bangun, saya merasa aneh. Sesuatu sedang berubah antara saya dan Dewi. Dan saya tidak tahu kemana perubahan itu akan menuju. Tapi yang jelas, ini berbeda dari sebelumnya. Mungkin seminggu lagi berlalu, pesan dari Dewi telah menjadi rutinitas harian. Dimulai saat saya bangun pagi dan berkata, tidur nyenyak dan berakhir larut malam dengan kamu bekerja keras hari ini. Kami bertukar sapaan seperti sepasang kekasih. Tapi anehnya, saya tidak merasa bersalah. Saya hanya berpikir itu hanya orang-orang kesepian yang saling mengandalkan. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu ini bukan hanya cinta keluarga yang sederhana.
Saya mendapat pesan dari Dewi pada Jumaat sore. Mas Budi, ibu akan pergi wisata ke Yogyakarta selama 3 hari 2 malam mulai besok dengan rekan kerjanya. Kalau Mas datang ke rumah Sabtu malam, aku akan siapkan makan malam. 3 hari 2 malam. Jadi, saya akan menghabiskan Sabtu malam dan Minggu bersama Dewi. Entah kenapa, jantungku berdebar kencang. Ya, semoga perjalanan ibu menyenangkan. Aku harus beli apa? Tidak usah Mas, datang saja, aku akan siapkan semuanya. Warung tutup lebih awal dari biasanya pada Sabtu malam. Sebenarnya, penjualan malam akhir pekan tidak seperti dulu, jadi saya tidak terlalu menyesal menutup lebih awal. Saya membeli bir dan makanan ringan di minimarket dan menuju rumah petak ibu mertua. Saya merasa aneh saat menuruni tangga ke rumah petak. Apakah itu kegembiraan? Apakah itu gugup? Yang jelas, saya datang ke rumah ini dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Saat saya mengetuk pintu, Dewi keluar. Tidak seperti biasanya, dia memakai riasan tipis dan gaun rumah yang rapi. Agak terlalu rapi untuk dipakai di rumah. Mas Budi di sini? Ibu berangkat dengan selamat pagi ini? Iya, kamu berdandan cantik hari ini. Oh, cuma aku mau siapkan makan malam yang pantas untukmu setelah sekian lama. Lucu sekali melihat Dewi sedikit malu. Kapan Dewi mulai terlihat begitu feminin? Ketika saya masuk ke ruang tamu, meja sudah tertata rapi. Sayur asam, tempe orek dan telur dadar. Makanan rumahan yang sulit didapat oleh orang yang tinggal sendirian. Wow, kapan kamu siapkan semua ini? Aku masak sedikit-sedikit di sela-sela waktu siang tadi. Menyenangkan bisa masak lagi setelah sekian lama. Terima kasih. Senang sekali bisa makan masakan rumahan seperti ini setelah makan Indomie sendirian. Saat kami duduk bersama dan makan, suasananya berbeda dari sebelumnya. Perasaan aneh yang lebih nyaman tapi juga lebih gugup. Mas Mobir. Okey, ayo minum sepuasnya hari ini. Dewi menuangkan bir untukku dan membuka kalengnya sendiri. Saya belum pernah melihat Dewi minum alkohol sebelumnya, tapi dia sepertinya menganggap hari ini adalah hari yang istimewa. Kita bersulang? Okey, untuk apa? Ya, mari kita semangat, kita berdua. Ya, mari kita semangat. Kami mendentingkan gelas bir kami dan saling bertatapan. Saat itu, sesuatu seperti sengatan listrik mengalir. Itu bukan hanya bersulang biasa, tapi terasa seperti momen yang lebih berarti. Seiring kami minum dan mengobrol, waktu berlalu dengan cepat. Kami berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi dari biasanya. Masa kecilku, impian masa depanku, dan bahkan kenyataan saat ini. Aku tanya jujur, Mas. Apa kamu benar-benar tidak ingin menikah lagi? Tanganku yang sedang minum berhenti mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. Tidak, untuk saat ini, kenapa? Dengan orang sepertimu, kamu akan bisa bertemu banyak orang baik. Saya menatap Dewi. Orang baik seperti apa? Ya, seseorang yang memahamimu, nyaman saat bersama, dan bisa saling mengandalkan. Ada orang seperti itu. Dewi memiringkan kepalanya. Siapa? Aku kenal orang itu. Kamu juga kenal baik. Benarkah? Siapa? Alih-alih menjawab, saya diam-diam menatap Dewi. Wajah Dewi memerah seolah dia menyadari sesuatu dari tatapan itu. Mas Budi. Dewi, aku merasa aneh akhir-akhir ini. Saat aku melihatmu, aku tidak hanya merasa seperti adik ipar, aku merasakan sesuatu yang lain. Apakah karena aku mabuk, atau karena aku tidak bisa menyembunyikannya lagi? Aku hanya mengakui perasaanku yang sebenarnya. Dewi terdiam sejenak, lalu dia menyesap bir dan berbicara pelan.
Aku juga merasa Mas Budi bukan hanya sekadar kakak ipar. Entah sejak kapan jantungku mulai berdebar saat bertukar pesan denganmu, dan aku bersemangat saat berpikir akan bertemu denganmu. Aneh, dia kakak iparku. Aneh memang, tapi perasaan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kami saling memandang dalam diam untuk beberapa saat. Ada ketegangan berat di udara. Rasanya seperti kami ragu-ragu di ambang batas antara melangkah atau tidak. Dewi, ya, aku tahu aku tidak seharusnya seperti ini. Tapi ini benar-benar sulit. Apa yang sulit? Aku terus berusaha menganggapmu hanya sebagai adik ipar. Tapi Dewi bangkit dari kursinya dan duduk di sebelahku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat saat kami tiba-tiba menjadi lebih dekat. Mas, aku juga merasakan hal yang sama. Aku hanya ingin melihatmu sebagai keluarga, tapi aku terus merasakan sesuatu yang lain. Dewi, Mas, malam ini saja, bisakah kita lupakan status kita? Anggap saja kita pria dan wanita biasa. Semua akal sehatku melayang mendengar kata-kata itu. Wajah Dewi sudah dekat dan matanya mengandung emosi yang sama denganku. Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak akan menyesal. Aku tidak tahu apakah ini baik-baik saja atau tidak, tapi saat ini aku hanya ingin melakukan apa yang aku inginkan. Saat itu, tanpa sadar aku meletakkan tanganku di bahu Dewi. Dewi juga mengambil tanganku dan kami secara alami menjadi lebih dekat. Ciuman pertama kami terasa hati-hati dan bergetar. Kami mendekati satu sama lain sedikit demi sedikit, tidak yakin satu sama lain. Tetapi begitu bibir kami bersentuhan, semua keraguan hilang. Mas, Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak akan menyesal. Aku tidak tahu, tapi aku tidak ingin menyesal sekarang. Malam itu kami diam-diam, tapi pasti melintasi batas. Kami saling menghibur sebagai pria dan wanita yang kesepian, melampaui hubungan kami sebagai kakak dan adik ipar. Kamar Dewi kecil, tapi hangat. Kami saling memandang di bawah cahaya lampu jalan yang masuk melalui jendela. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Mas, aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan kita jika ini terjadi. Tapi jangan pikirkan itu sekarang. Dan kami mengkonfirmasi perasaan kami yang sebenarnya satu sama lain. Malam itu, kami saling membungkus. Itu lebih terasa seperti kehangatan daripada rasa bersalah. Kehangatan seseorang yang sudah lama tidak kurasakan. Bagian dalam Dewi terasa lembut dan hangat. Aku merasa bisa merasakan setiap lipatannya. Mas, besar sekali. Dewi sedikit kesakitan karena sudah lama kami tidak bertemu, tapi dia segera terbiasa dan menjadi bersemangat. Aku memperlakukan Dewi dengan lembut dan perlahan. Dewi menutupi wajahnya karena malu, tapi dia terlihat sangat imut. Aku menjauhkan tangannya dan memegang tangan Dewi di atas kepalanya. Wajah Dewi yang memerah membuatku semakin bersemangat. Tetesan keringat yang menetes dari daguku mengalir ke dada dan perutnya, dan tempat-tempat di mana kami bertemu menjadi bersemangat. Dan tanpa kusadari, suara derit ranjang menyebar ke seluruh ruangan dan kami menjaga irama dengan napas kami. Kami saling mencintai dengan begitu penuh gairah. Aku baru tertidur saat fajar, tapi aku tidak bermimpi. Tidak, aku tidak perlu bermimpi. Kenyataan sudah seperti mimpi. Semuanya berubah setelah malam itu. Kami melintasi garis yang tak bisa kembali dan memulai hubungan baru di luar garis itu. Saya pikir itu mimpi sampai saya membuka mata pada Minggu pagi. Tapi ketika saya melihat Dewi tidur di sebelah saya, itu nyata. Dewi, semalam benar-benar terjadi. Dewi masih tertidur lelap.
Dia tertidur tanpa menghapus riasannya, jadi matanya sedikit buram, tapi dia tetap terlihat damai. Dia terlihat sangat muda saat saya melihatnya tidur. Dia berusia 32 tahun, tapi dia masih memiliki sisi kekanak-kanakan. Saya melihat jam dan sudah jam 10 pagi. Saya tidur lebih lambat dari biasanya. Kurasa itu karena saya tidur larut malam tadi. Saya dengan hati-hati bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu. Kaleng-kaleng bir yang kami minum semalam masih ada di sana dan ada piring-piring di meja yang belum dicuci. Ketika saya melihat jejak semalam, saya sadar itu bukan mimpi. Saya membuat kopi dan berfikir sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya terbawa emosi semalam, tapi ketika saya memikirkannya dengan tenang, ini adalah situasi yang rumit. Dewi adalah adik ipar saya dan ibu mertua saya memperlakukan saya seperti kerabatnya sendiri. Saya mendengar suara Dewi di belakang saya. Mas, ketika saya berbalik, dia berdiri di sana dengan pijamannya dengan rambut acak-acakan, wajahnya memerah. Oh, kamu sudah bangun. Tidur nyenyak? Iya. Kapan Mas bangun? Mau kopi? Iya. Dewi dengan hati-hati datang dan duduk di sebelahku. Tidak seperti semalam, suasananya canggung. Sepertinya kami berdua tidak tahu harus berkata apa. Dewi? Ya, ke semalam. Kamu tidak menyesal? Dewi berpikir lama dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menyesal, tapi aku sedikit takut. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana kami akan hidup sekarang dan apa yang akan kami lakukan ketika ibu mertua pulang. Yang kami berdua khawatirkan adalah bagaimana kami akan bersikap sebagai kakak dan adik ipar biasa ketika ibu mertua kembali. Tapi apakah itu mungkin? Kita bersikap seperti biasa saja di depan ibu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa itu mungkin? Harus. Kalau ibu tahu, tidak. Dewi mengangguk, tapi ekspresinya gelisah. Saya merasakan hal yang sama. Bisakah kami benar-benar menyimpan rahasia ini? Mas, lalu kita akan bagaimana sekarang? Aku tidak tahu. Jujur saja, ini juga pertama kalinya bagiku. Apa kita akan terus bertemu seperti ini? Atau semalam adalah yang terakhir? Itu adalah pertanyaan yang sulit. Jujur, aku ingin memeluk Dewi lagi, tapi pada saat yang sama, aku tahu ini tidak benar. Dewi, aku akan jujur. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Tapi aku tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan. Aku juga suka kamu, Mas. Semalam adalah malam pertama aku benar-benar bahagia. Hatiku menghangat mendengar kata-kata itu. Dewi merasakan hal yang sama. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak boleh ketahuan. Iya, aku tahu. Saat itu, telefon Dewi berdering. Itu adalah pesan teks dari ibu. Katanya akan pulang malam ini. Okey, kalau begitu kita tidak punya banyak waktu. Mas, sebelum ibu datang, ya? Sekali lagi, tidak. Jantungku mulai berdebar lebih cepat mendengar kata-kata Dewi. Aku juga memikirkan hal yang sama. Benar-benar tidak apa-apa? Iya. Kalau ibu datang, aku tidak tahu kapan akan ada kesempatan seperti ini lagi. Jadi, kami kembali ke kamar Dewi. Kali ini, lebih penuh hasrat daripada semalam. Kami saling memeluk lebih erat. Mungkin karena kami pikir ini mungkin yang terakhir kalinya. Dewi perlahan bergerak di atasku dan aku mencoba mengingat setiap momen. Dengan desahan kecilnya, kami menjadi satu lebih dalam. Sinar matahari yang masuk melalui tirai dan menerangi wajah Dewi begitu indah. Mas, aku sangat menyukaimu, bisik Dewi di telingaku. Ada semacam ketenangan yang berbeda dalam suaranya dari semalam.
Dia ingin momen ini berlangsung selamanya, merasakan satu sama lain perlahan tanpa terlalu kasar. Ketika aku memeluk Dewi dan membalikannya, dia tersenyum malu. Semuanya menjadi lebih jelas karena cahaya yang masuk melalui jendela. Napas Dewi yang bergetar, tubuhnya yang merespon sentuhanku, dan kehangatan yang menyelimuti kami. Bahkan berada di siang hari bolong terasa berbeda. Aku bisa melihat wajah Dewi lebih jelas di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Apa yang kurasakan dalam gelap semalam, sekarang bisa kulihat dengan mataku sendiri. Mas, aneh ya, apa yang terjadi padamu dan Mas seperti ini? Rasanya seperti kita pacaran sungguhan. Iya, aku juga merasa begitu. Tapi saat kita kembali ke kenyataan, jangan pikirkan kenyataan sekarang. Mari kita pikirkan saja momen ini. Dewi membenamkan wajahnya di dadaku dan berbicara pelan. Mas, saat aku sendirian, aku kadang-kadang membayangkan, bagaimana jika kamu pacarku? Benarkah? Ya, kalau begitu kita bisa berpelukan seperti ini setiap hari. Itu sangat menyedihkan. Dewi kesepian sepertiku, dan dia memikirkanku seperti itu. Aku juga kadang-kadang memikirkannya. Bagaimana jika aku pacarmu? Kita bisa nonton film bareng, makan makanan enak bareng, dan melakukan semua hal yang dilakukan pasangan normal. Bisakah kita melakukannya diam-diam? Tidak, meski hanya sebentar. Ketika aku melihat mata Dewi yang sungguh-sungguh, aku tidak bisa menolak. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dewi. Aku menghabiskan sore itu seperti itu dan baru sadar pada malam hari, ibu mertua akan segera pulang. Aku harus bersih-bersih sebelum dia datang. Iya, Mas, aku mandi dulu ya. Sementara Dewi mandi, aku membersihkan ruang tamu. Semalam, aku membersihkan semua jejak dan menjalani hariku seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu mertua pulang sekitar jam 7 malam. Dia terlihat lelah saat masuk sambil menyeret kopernya, tapi dia tampak bahagia. Budi, Dewi, bagaimana kabar kalian? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya? Perjalanannya menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sementara ibu mertua bercerita tentang perjalanan kami, melihat Laut Jogja dan makan gudeg, Dewi dan aku secara alami bersikap seperti biasa. Tapi sesekali, setiap kali mata kami bertemu, aku memikirkan semalam dan kencan hari ini dan wajahku memerah. Budi makan malam di sini lagi malam ini. Tidak usah, Bu. Ibu baru pulang dari perjalanan, jadi istirahatlah. Aku mau ke warung. Apa maksudmu? Dewi mungkin juga ingin memasak. Dewi menatapku. Ada tatapan sungguh-sungguh di matanya yang memintaku untuk tinggal lebih lama. Kalau begitu aku pergi nanti. Bahkan saat kami bertiga makan malam bersama malam itu, Dewi dan aku terus-menerus sadar satu sama lain. Ibu mertua tidak tahu, tapi ada rahasia di antara kami. Aku memikirkannya dalam perjalanan pulang. Sekarang hubungan kami benar-benar berbeda. Bukan lagi hubungan sederhana antara kakak ipar dan adik ipar, tapi telah menjadi sesuatu yang lebih rumit dan berbahaya. Tapi aku tidak menyesal. Sebaliknya, aku menjadi lebih penasaran. Apa yang akan terjadi pada kami di masa depan? Berapa lama aku bisa menyimpan rahasia ini? Malam itu sebelum tidur aku mengirim pesan kepada Dewi. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita hati-hati mulai sekarang. Aku langsung mendapat balasan. Aku juga berterima kasih. Hati-hati Mas, dan kita bisa bertemu lagi kan? Aku tertidur saat membaca pesan itu dan Dewi muncul dalam mimpiku. Sepertinya Dewi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mimpiku. Cerita berlanjut dengan pola yang sama, termasuk pertemuan rahasia, ketegangan, nyaris ketahuan, hingga akhirnya ibu mertua mengetahui hubungan mereka dan meminta mereka untuk berpisah demi kebaikan bersama. Dewi pindah ke Bandung dan Budi melanjutkan hidupnya sendiri, menyimpan cinta mereka sebagai kenangan yang berharga namun menyakitkan. Bagian akhir.
Setelah insiden berbahaya itu, kami benar-benar berhati-hati. Kami lebih jarang bertemu dan hanya bertukar pesan teks yang benar-benar perlu. Tapi semakin kami melakukannya, semakin kami merindukan satu sama lain. Mungkin 2 minggu telah berlalu. Suatu Sabtu sore, saya pergi ke rumah ibu mertua seperti biasa, tapi suasananya aneh. Ibu mertua dan Dewi sedang berbicara serius, dan ketika saya masuk, mereka tiba-tiba diam. "Bu, ada apa?" "Oh, Budi datang." Tidak ada apa-apa, tapi ekspresi ibu mertua berbeda dari biasanya. Itu adalah ekspresi tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. "Dewi, kamu masuk ke kamarmu." "Iya, Bu." Dewi masuk ke kamarnya tanpa menatap mataku. Itu membuatku merasa tidak nyaman. "Budi, ayo kita bicara sebentar." Ibu mertua memanggilku ke ruang tamu. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan dia sudah tahu hubungan kami? "Budi, jujur saja, ada apa denganmu dan Dewi?" Pikiranku kosong mendengar kata-kata itu. Apa akhirnya ketahuan? "Bu, apa maksudnya ibu?" "Budi, ibu ini bukan orang yang baru hidup kemarin sore. Ibu merasa ada sesuatu di antara kalian berdua. Awalnya ibu pikir itu hanya imajinasiku. Tapi saat melihat kalian berdua baru-baru ini, ibu menjadi yakin. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jika aku menyangkal, aku merasa tidak bisa menipunya lagi. Dan jika aku mengakuinya, aku takut dengan apa yang akan terjadi." "Bu, Budi, ibu selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Bahkan setelah Sari tiada, ibu menganggapmu keluarga." Suara ibu mertua bergetar. "Tapi Dewi itu adik iparmu. Hubungan seperti ini tidak bisa terjadi." "Bu, kami tahu ini salah. Tapi perasaan ini tidak bisa kami tahan. Budi, ada batas-batas di dunia ini yang harus dijaga," kata ibu mertua dengan air mata berlinang. Hatiku sakit karena aku telah mengecewakan ibu mertua seperti ini. "Maafkan saya, Bu." "Budi, ibu mengerti kalian berdua. Kalian pasti kesepian dan mengalami masa sulit, tapi ini tidak bisa menjadi jalan keluarnya. Ibu benar. Kalau begitu, mari kita akhiri sekarang." Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Tapi aku tidak bisa. Ibu mertua benar. Bagaimana dengan Dewi? Dewi merasakan hal yang sama. Dia tidak bisa terus seperti ini. Baru saat itulah aku mengerti mengapa Dewi menghindari mataku. Dia sudah membicarakan ini dengan ibu mertua. "Budi, Dewi sudah memutuskan. Dia akan meninggalkan lingkungan ini." "Apa maksud ibu?" "Dia akan pergi ke rumah kerabatnya di Bandung dan memulai dari awal. Dia akan mencari pekerjaan di sana dan..." Dewi pergi. Kepalaku kacau mendengar berita mendadak itu. "Kapan?" "Lebih baik diakhiri dengan cepat dalam seminggu ke depan. Bolehkah aku bicara dengan Dewi untuk terakhir kalinya?" Ibu mertua berpikir sejenak dan mengangguk. "Baiklah, selesaikan urusan kalian untuk terakhir kalinya, tapi di sini di depan ibu." Dewi keluar dari kamar. Matanya merah dan bengkak. Dia pasti sudah menangis. "Dewi, maaf, Mas. Kenapa kamu minta maaf? Ini bukan salahmu. Tapi bagaimana bisa aku mengecewakan ibu seperti ini? Kami melakukan percakapan terakhir kami di depan ibu mertua. Kami tidak bisa berpelukan atau saling berpegangan tangan. Dewi, pergilah ke Bandung dan hiduplah dengan baik. Mas, temuilah orang yang baik. Kamu juga temui orang yang baik. Mas, aku tidak menyesali waktu yang kita habiskan bersama. Aku juga, meskipun berakhir seperti ini, aku sungguh-sungguh." Ibu mertua mengawasi kami dengan tenang dari samping. Perpisahan terakhir kami. "Sekarang ucapkan selamat tinggal, ya.
hiduplah dengan baik. Itulah percakapan terakhir antara aku dan Dewi. Seminggu kemudian, Dewi benar-benar pergi. Aku ada di warung hari itu. Sengaja aku tidak pergi mengantarnya. Kupikir akan lebih sulit jika aku pergi. Ibu mertua meneleponku malam itu. Budi, Dewi sudah berangkat dengan selamat. Aku dapat telefon dia sudah sampai di Bandung. Syukurlah. Budi, kamu juga mulailah lembaran baru. Temui orang yang baik dan hiduplah dengan bahagia. IYA, Bu. Dan jangan datang ke rumahku untuk sementara waktu. Kurasa kita butuh waktu untuk menata perasaan kita. Baik, begitulah semuanya berakhir. Cintaku pada Dewi dan hubunganku dengan rumah itu beberapa bulan berlalu setelah itu. Ada malam-malam di mana aku tidak bisa tidur karena teringat Dewi, tapi aku tetap menjalani kehidupanku sehari-hari. Aku mengelola warung ayam geprek dan bertahan setiap hari. Suatu hari aku mengirim pesan kepada ibu mertua. Assalamualaikum Bu, ini Budi, apa kabar? Setelah beberapa saat, aku mendapat balasan, Waalaikumsalam Budi, ibu baik-baik saja, kamu juga baik-baik saja kan? Dewi katanya baik-baik saja di pekerjaan barunya di Bandung. Syukurlah, Bu, jaga kesehatan juga ya. Terima kasih Budi, semoga hanya hal-hal baik yang terjadi padamu. Setelah menerima pesan itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada Dewi dalam hatiku untuk terakhir kalinya. Hiduplah dengan baik Dewi, berbahagialah. Melihat kembali sekarang, cinta kami singkat, tapi itu nyata. Meskipun itu adalah hubungan yang tidak bisa diterima secara sosial, aku benar-benar bahagia di setiap momennya. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana jika kami membuat pilihan yang berbeda saat itu? Jika aku dengan percaya diri memberitahu ibu mertua dan meminta pengertiannya, atau jika kami pergi jauh bersama. Tapi kenyataan adalah kenyataan. Cinta saja tidak bisa menyelesaikan segalanya. Terkadang ada cinta yang harus kamu lepaskan dan batasan yang harus kamu jaga. Aku hidup sendiri sekarang, tapi aku tidak menyesal. Saat-saat bersama Dewi adalah momen paling penuh gairah dalam hidupku. Dan jika suatu saat nanti kami bertemu lagi karena takdir, mungkin saat itu aku bisa mencintai dengan bangga. Tapi untuk saat ini, kurasa yang benar adalah kami masing-masing menjalani hidup kami di tempat kami sendiri. Cinta terkadang seperti ini. Ada awal dan akhir, dan itu abadi hanya dalam ingatan kita. Tapi bahkan hanya kenangan itu sudah cukup membuatku bersyukur atas cinta itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah pilihan kami benar? Tolong beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Dan tolong subscribe dan like. Saya akan kembali dengan cerita lain kali.